Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qiyamah adalah surah ke-75 dalam urutan mushaf Al-Quran yang secara harfiah berarti hari kiamat atau hari kebangkitan. Surah ini terdiri dari 40 ayat dan disepakati oleh para ulama sebagai surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah sebelum peristiwa hijrah. Penamaan surah ini diambil langsung dari kata Al-Qiyamah yang terdapat pada ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi hari kiamat untuk menegaskan dan meyakinkan umat manusia akan kepastian datangnya hari tersebut. Esensi dasar dari diturunkannya surah ini adalah sebagai penegasan tauhid dan keniscayaan hari akhir, sekaligus menjadi bantahan telak terhadap keraguan kaum musyrikin yang pada saat itu tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan penuh untuk mengumpulkan dan membangkitkan kembali tulang belulang manusia yang telah hancur lebur di dalam kubur. Isi pokok dari surah Al-Qiyamah secara keseluruhan berpusat pada pembahasan mengenai hari kiamat, kepastian kebangkitan manusia dari alam kubur, serta kritik tajam terhadap sifat dasar manusia yang cenderung mengingkari kehidupan setelah mati demi memuaskan hawa nafsu di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan bagaimana pemandangan di hari kiamat kelak ketika penglihatan manusia terbelalak ketakutan, bulan menjadi gelap, serta matahari dan bulan disatukan, yang menggambarkan betapa dahsyatnya kehancuran alam semesta dan betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaannya. Melalui ayatnya, surah ini juga memberikan gambaran psikologis tentang kondisi manusia pada hari tersebut, di mana ada wajah-wajah yang berseri-seri karena memandang pencipta mereka, dan ada pula wajah-wajah yang suram, muram, serta penuh ketakutan karena menyadari azab pedih yang akan menimpa diri mereka akibat kelalaian sewaktu hidup di dunia. Aspek-aspek utama yang terkandung di dalam surah Al-Qiyamah meliputi aspek akidah, moral atau etika manusia, serta penegasan mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri sebagai bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek akidah, surah ini dengan sangat kuat menegaskan keimanan kepada hari kiamat dan hari kebangkitan, mematahkan argumen kaum kafir Quraisy yang menganggap mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyatukan kembali jari jemari manusia setelah hancur menjadi tanah. Sementara itu, dalam aspek moral dan etika, surah ini mengkritik tabiat manusia yang suka menunda-nunda tobat dan lebih memilih kehidupan dunia yang fana sambil mengabaikan persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Selain itu, terdapat pula aspek hukum sunatullah mengenai penciptaan manusia, mulai dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, menjadi darah, lalu daging dan tulang, hingga disempurnakan bentuknya, yang kesemuanya menjadi dalil rasional bahwa Dat yang mampu menciptakan manusia dari ketiadaan pasti jauh lebih mampu untuk membangkitkan mereka kembali. Di samping itu, surah Al-Qiyamah juga memuat bimbingan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan cara beliau menerima dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad SAW kerap kali tergesa-gesa menggerakkan lidahnya untuk membaca dan menghafalkannya karena takut terlupa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menenangkan hati beliau dengan menjamin bahwa pengumpulan Al-Quran di dalam dada dan kemampuannya untuk membacakannya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Melalui petunjuk ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendengarkan bacaan wahyu tersebut dengan seksama terlebih dahulu, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang akan menjelaskan makna serta cara membacanya kepada beliau dengan sempurna tanpa ada kekeliruan sedikit pun. Sebagai penutup dari rangkaian uraian surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali realitas kematian dan kelemahan manusia melalui penggambaran detik-detik sakaratul maut ketika ruh seseorang telah sampai di kerongkongan dan orang-orang di sekitarnya kebingungan, mencari siapa yang dapat menyembuhkan atau meruqyahnya, padahal saat itu ia sendiri telah yakin bahwa inilah waktunya untuk berpisah dengan dunia. Manusia yang semasa hidupnya mendustakan kebenaran, berpaling dari ajaran Islam, dan berjalan dengan sombong kepada keluarganya, akan mendapati penyesalan yang tiada tara, sebab kematian bukanlah akhir dari segalanya melainkan gerbang awal menuju pengadilan yang adil. Oleh karena itu, surah ini ditutup dengan pertanyaan retoris yang menggugah akal sehat dan hati nurani setiap pembacanya, apakah Zat yang menghidupkan dan mematikan itu tidak berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang mati? Jawabannya tentu saja sangat berkuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Demikianlah uraian singkat mengenai surah Al-Qiyamah, sebuah lembaran agung dari kitab suci Al-Quran yang mengetuk pintu hati kita untuk senantiasa merenungkan hakikat kehidupan, kedahsyatan hari akhir, serta kepastian perhitungan di hadapan Sang Pencipta.
Uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, jadi sekelumit saja dari luasnya samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Semoga setiap huruf yang terbaca dan setiap makna yang tersirat mampu menjadi pelita yang menerangi jiwa, memperteguh keimanan kita, serta senantiasa mendorong kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut hari kebangkitan dengan amal soleh yang diridhoinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.